Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Berahima, kelas PAI 1D, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan artikel tentang ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat, kenyataan, atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Ada kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga warna yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas satu kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, agnostitisme. Monisme, aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filsuf Prasokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme. Selain juga Plato dan Aristoteles, sementara filosof modern seperti Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan filsafat yang paling kuno. Pertama kali diperkenalkan oleh filosof Yunani yang bernama Thales, dan perenungannya terhadap air yang terdapat di mana-mana, dan sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu yang penting bagi kita. Bukanlah mengenai kesimpulannya tersebut, melainkan pendiriannya, bahwa mungkin segala sesuatu berasal dari satu substansi saja. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi dan jasmani spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran rohani dan dunia ruang kebendaan. Aristoteles menamakan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma atau bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat segera diakui adanya dengan akal dan perasaan hidup. Sedangkan materialisme, aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi, dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Menurut paham materialisme, bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Materialisme terkadang disamakan orang dengan
naturalisme. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Naturalisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada, Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural di sana ialah segala-galanya meliputi benda. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Namun aliran ini sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak mengerti ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh antara yang terpenting dan aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi lainnya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya sehingga materi hanyalah bedanya atau bayangan saja. Sedangkan agnostisme, pada intinya agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang terpendam. Contoh paham agnosticisme adalah para filsuf eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat, ada being manusia, tetapi yang ada adalah keberadaan on-beingnya. Baiklah, itulah dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.